Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita hari ini kembali lagi kajian. Ya, setelah beberapa hari kita off mungkin untuk mempersiapkan 10 hari terakhir Ramadan yang alhamdulillah mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan mendapatkan hasil, entah kapan Lailatul Qadar, yang pasti mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkannya. Seberapa persennya hanya Allah yang tahu, dan semoga hasil-hasil Ramadan menjadikan kita menjadi lebih baik setelah Ramadannya. Ada beberapa hal yang tentunya saya ingatkan setelah Ramadan ini, terus berdoa. Ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kalau salafus saleh dulu berdoa sampai 6 bulan ya. Mereka berdoa 6 bulan agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau nggak hafal yang tadi ya, jangan lupa setiap habis sholat subuh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian juga yang kedua ya, yang harus kita lakukan adalah perbanyak lagi istighfar ya. Istighfar ini sebagai penutup semua amalan. Orang haji dari Arafah ya menuju Muzdalifah suruh banyak istighfar. Habis sholat kita disuruh istighfar. Nah, Ramadan ini perbanyak lagi istighfar kita. Yang sudah biasa baca Sayyidul Istighfar pagi sore terusin. Yang biasa baca Astagfirullah wa atubu ilaih terusin. Yang biasa, pokoknya yang sudah biasa istighfar ya teruskan dan perbanyak. Yang terakhir tentunya lakukan kebaikan setelah kebaikan. Setelah Ramadan ini masih ada lagi hal-hal yang sunnah yang bagus kita amalkan. Ya, bayar qadha buat ibu-ibu ya. Kemudian puasa Syawal ya. Kemudian juga hal-hal kebaikan. Ada seorang ulama mengatakan bahwa menahan lapar dan haus mungkin secara maksimal banyak dilakukan di bulan Ramadan. Tapi menahan nafsu syahwat itu sepanjang masa ya. Ya, menahan syahwat ya sepanjang masa. Menahan yang diharamkan oleh Allah sepanjang masa. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang al-yakin, yaitu ajal. Sembah Allah sampai datang ajal. Jadi mungkin orang puasa 1 bulan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu setiap tahun. Itu sepanjang masa. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas di Majlis Ta'lim Al-Hansa ini. Dari para pengurus mudah-mudahan dapat banyak rahmat dari kajian ini. Kita bahas tentang kitab akhlak salaf sampai faedah dan keutamaan akhlak mulia ya. Poin 5 ya Bu ya. Ya betul Pak Ustadz, halaman 40. Saya akan share screen. Kelihatan? Kelihatan. Kita sudah bahas banyak panjang lebar bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya, tentang bagaimana akhlak mulia. Ya, bagaimana semua hal pakai akhlak mulia. Dan kenapa kita memang belajar akhlak mulia? Ya karena justru berakhlak ini lebih dahulu dipelajari daripada belajar yang lain. Ada sebuah perkataan ulama ya, bahkan kata Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, kanu yarawna husnul khulqi aunan 'ala ad-din. Dahulu mereka para sahabat Nabi menilai bahwa akhlak mulia membantu tegaknya agama. Jadi nggak main-main belajar akhlak itu. Berapa hari yang lalu ada seorang bapak yang menemui saya di masjid. Kemudian dia curhat tentang orang-orang yang katanya ilmunya banyak. Jadi dia curhat tentang seorang yang katanya ilmunya banyak, ilmu agamanya banyak, yang dipandang sebagai seorang ustadz, tapi ternyata memiliki akhlak yang buruk.
Maka saya cuma bilang begini, ya mudah-mudahan dia lupa, dia sadar, ya mungkin dia lupa, dia sadar, dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya juga nggak boleh seperti itu, ya. Jadi jangan sampai orang belajar agama, sholatnya rajin, ya, tahajudnya rajin, pokoknya ibadahnya rajin deh ya. Akan tapi ternyata akhlaknya banyak orang tersakiti oleh dia. Makanya kata Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, kanu yarawna husnul khuluqi aunan 'ala din. Para sahabat itu menilai akhlak itu membantu tegaknya agama. Dengan akhlak agama bisa tegak. Bahkan kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, berapa banyak sifat lapang dada menyebabkan orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Dengan sifat lapang dada, manusia memiliki akhlak yang baik, maka banyak manusia yang masuk Islam berbondong-bondong. Bahkan ada satu perkataan di di sini bahwa mempelajari akhlak itu lebih dulu dipelajari sebelum Anda mempelajari apapun. Kalau kita biasanya ya belajar apa aja ya, tapi akhlak belakangan. Sebentar saya cari tulisannya. Nggak ada kali. Ada satu tulisan yang bagus sebelum kita mulai bab 5, ya, satu tulisan yang bagus dari seorang Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan, boleh Bu Nurul baca? Adab yang lebih baik bagi anak-anak di waktu sekarang maupun yang akan datang daripada memberikan kepada mereka emas, perak, dan berbagai macam perhiasan dunia. Maksudnya adab yang baik, lebih baik gitu ya bagi anak-anak daripada mereka memberikan kepada mereka tuh emas dan perak. Pokoknya kita punya akhlak yang baik yang kita pertontonkan di depan anak-anak, maka itu lebih baik daripada kita memberikan emas dan perak kepada anak-anak. Lanjut, karena dengan adab yang baik dan akhlak yang indah, mereka akan menjadi mulia dan bahagia. Dengannya, mereka bisa menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak-hak Allah dan hak-hak para hamba. Dengannya, mereka menghindari beragam marah bahaya, dan dengannya pula mereka menyempurnakan bakti mereka pada orang tua mereka. Masya Allah. Ya, insya Allah ketika ibu-ibu mempertontonkan, bapak-bapak mempertontonkan akhlak baik di depan mereka, maka mereka akan tahu kewajiban-kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada hamba, dan insya Allah mereka menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ini indahnya akhlak, indahnya mempertontonkan akhlak kepada anak-anak. Insya Allah anak-anak nurutin. Ya, gak sedikit akhlak orang tua banyak diambil oleh anak-anaknya. Ya, dan mudah-mudahan yang diambil adalah akhlak-akhlak yang baik. Baik, kembali lagi kepada pembahasan kita. Bab 5, faedah dan keutamaan akhlak mulia. Akhlak mulia memiliki banyak faedah dan keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Faedah dan keutamaan akhlak mulia seyogyanya mampu motivasi diri kita untuk bersungguh-sungguh meraihnya. Yaitu dengan membuang jauh-jauh perangai yang buruk dan senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang luhur. Orang kalau jadi orang yang baik, Bu ya, kalau nggak ada ditanyain. Kalau nggak ada ditanyain. Kalau mati didoain. Ya, nggak ada lu nggak rame gitu. Bukan nggak ada lu nggak rame banyak bacotnya, bukan. Nggak ada lu nggak rame. Karena kalau orang kita kan nggak ada lu nggak rame, nggak ada lu sepi. Maksudnya orang ini banyak bacotnya, banyak bohongnya. Tapi maksud nggak ada lu nggak rame, ya nggak ada lu nggak enak. Maksudnya adalah ketika jadi ada ulama salaf menasihatkan kepada teman-temannya, ya pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena ketika kamu tidak ada, kamu akan dicari.
Kita nggak ada dicari, kemana si fulan? Karena kedatangannya memberikan teduh. Kedatangannya memberikan banyak manfaat. Kedatangannya bahkan menjadi obat bagi yang sakit. Ya, obat bagi yang gelap jalannya. Kedatangannya memberikan pencerahan. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semua dari kajian Al-Hansa ini, ya, ketika bertemu dengan teman, ya, menyisipkan dakwah-dakwah di dalamnya. Karena pasti teman-teman itu, ya, beraneka ragam kan modelnya, ya. Maka sisipkan dakwah. Paling gampang dakwah itu kena dengan akhlak. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah akan digampang didengarkan oleh mereka. Kalau kita nggak ada, dicari. Dan kalau kita meninggal, maka kita akan didoakan oleh dia. Betapa sering, betapa banyak suatu tempat yang mengingatkan kita akan seseorang, ya, maka kita mendoakan, apalagi itu orang baik. Beberapa faedah dan keutamaan akhlak mulia dimaksud. Jadi kita sekarang belajar tentang faedah dan keutamaannya. Tujuannya gini, man takhayyalas shawab faqad khaffa 'alaihil amal. Siapa yang berpikir tentang pahala, ya, keutamaan, maka akan mudah dalam mengamalkannya. Ya, kenapa ibu-ibu bangun malam-malam, bahkan gak tidur begadang menunggu Lailatul Qadar? Karena ada keutamaan. Kenapa seseorang mau dari habis subuh duduk zikir sampai terbit matahari? Karena kangennya dengan Mekah dan Madinah. Dia berharap bisa ke sana, tapi nggak bisa ke sana. Dia raih pahalanya dengan cara sholat syuruk. Setelah dia berzikir habis sholat subuh. Kenapa orang bisa melakukan hal-hal seperti itu? Karena ada keutamaannya. Itu ikhlas. Jadi ada orang jangan salah paham ya. Kalau ibadah mah ikhlas, nggak usah ngarepin pahala. Itu orang salah, itu salah ngaji itu. Kalau ibadah ya emang harus ikhlas lah. Kalau ngarepin pahala ya boleh lah orang ngarepin sama Allah, bukan sama manusia. Ya nggak apa-apa orang ibadah karena rasa harap, rasa takut, dan kemudian karena cinta. Maka 3 pondasi dalam ibadah. Cinta, takut, harap. Cinta, takut, harap. Nah, ketika kita beribadah memiliki harapan-harapan, ada rasa ketakutan ketika tidak mendapatkannya, ada rasa takut ketika meninggalkannya, maka kita akan semangat. Nah, ternyata dalam akhlak juga ada banyak keutamaan-keutamaannya yang mudah-mudahan dengan bahasan ini ibu-ibu jadi semangat. Ibu-ibu jadi semangat apa? Jadi semangat berakhlak. Karena ternyata orang berakhlak ini banyak sekali keutamaannya. Apa aja tuh? Kita lihat. Lanjut Bu Nurul. 1. Ini Ibu Siska juga udah hadir. Minta Ya. Nomor 1, wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akhlak mulia adalah salah satu cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Jalla wa'ala, betul. Terus. Betapa tidak, Allah lah yang memerintahkan kita supaya berakhlak mulia. Serta Dia Siska suruh resen ya, biar gampang saya nyarinya. Ya. Oke. Serta Dia pula yang menjadikan balasan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Jadi, setiap hamba yang berperilaku dengan akhlak mulia berarti telah melakukan ketaatan kepadanya. Baik, jadi kalau orang berakhlak baik, berarti dia itu sudah melakukan ketaatan. Kayak ibu head nggak sholat, ibu lagi melakukan ketaatan. Jangan lebay kalau orang head. Ya, orang head berarti lagi melakukan ketaatan dengan cara meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Orang ingat mati itu kita ingat mati ya. Ingat mati itu ibadah. Jadi orang ingat mati itu ibadah. Orang berakhlak ibadah. Ya. Jadi ketika Anda sedang melakukan akhlak baik, Anda sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bertutur, ini belum bicara pahala loh ya. Kita belum berbicara pahala. Kita lagi berbicara bahwa jadi ini salah satu keutamaan orang berakhlak baik, dia sedang beribadah. Anda contoh ya, tadi ingat mati itu ibadah. Ya, kemudian ketika
Anda nggak sholat karena haid, ya itu ibadah. Nah, termasuk ketika Anda berakhlak itu ibadah. Banyak keutamaan akhlak. Nomor satu, wujud ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi ketika Anda berbuat baik, berkata-kata baik sama orang, bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita sering dengar kalimat di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin, innal abrar lafi na'im. Al-abrar, innal abrar lafi na'im, orang-orang yang abrar berada dalam kenikmatan. Alal araik yanzurun, berada di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yushkawna min rahikim mahtum, khitamuhu misk, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Siapa al-abrar? Kata Ibnu Taimiyah, al-abrar, ya orang al-abrar ini kalau ini ya orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Orang-orang yang berbuat apa? Kebaikan, disebutnya apa tadi? Al-abrar. Jadi mereka orang-orang al-abrar. Siapa yang disebut dengan al-abrar kata Ibnu Taimiyah? Yaitu orang, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang berbuat kebaikan? Kata Ibnu Taimiyah, setiap pagi orang berniat untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan apa yang dimudahkan dari Allah, maka itulah al-abrar. Orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi mari kita semua jadi al-abrar, yaitu orang-orang yang setiap pagi berniat untuk berbuat baik kepada siapapun, berniat untuk memberikan manfaat buat siapapun. Nah, itu al-abrar. Sudahkah ada al-abrar di grup ini? Ada 121 orang. Mudah-mudahan udah pada jadi al-abrar. Setiap pagi itu niat selalu pengen berbuat baik. Pengen ya di setiap hari itu sudah niat di hati mau nolong orang, mau berakhlak baik. Maka orang ini disebut dengan al-abrar. Ya, jadi banyak keutamaan-keutamaan orang yang berakhlak baik ini. Yang poin yang pertama ini adalah wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin, innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, Bu, Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Tuh. Ya, kita disuruh berbuat apa? Baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Makanya juga ada orang ngucapin ada orang ngucapin kan di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, engkau pemaaf, menyintai maaf, maka maafkanlah kami. Tapi dia minta maaf sama Allah, tapi dia tidak maafin dosa orang lain, kesalahan orang lain. Ya, dia minta maaf kepada Allah, tapi dia tidak memaafkan kesalahan orang lain. Maka berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kenapa Anda berbuat baik? Karena Allah berbuat baik kepada saya. Jadi kenapa Anda berbuat baik kepada orang lain? Karena Allah berbuat baik sama saya, maka saya harus berbuat baik kepada orang lain. Banyak orang hafal Asmaul Husna ya, tapi kagak diamalin. Padahal salah satu sifat Allah yang luar biasa adalah bahwa Allah ini ya sangat baik kepada kita. Bahkan ada 5 model tafakkur. Tafakkur yang pertama, tafakkur terhadap ayat-ayatnya. 2, tafakkur terhadap ciptaan-ciptaannya. Ketiga, tafakkur terhadap janji-janjinya. Yang keempat, tafakkur terhadap ancaman-ancamannya. Yang terakhir, yang kelima, tafakkur fi ihsanillah ilaik. Tafakkur terhadap kebaikan Allah kepadamu selama ini. Banyak orang tahu. Jadi banyak orang tafakkur. Tafakkur itu bagus ya. Tafakkur itu dia berpikir, merenung. Apa yang harus direnungi? 1, ciptaan Allah. 2, ayat-ayat Allah.
Al-Quran, baca tafsir. 3, janji-janji Allah. 4, ancaman-ancaman Allah. Itu ditafakuri loh ancaman-ancaman Allah. Janji-janji Allah. Yang terakhir, tafakkur fi ihsanillah ilaik. Tafakkur terhadap kebaikan Allah kepadamu. Maka kenapa engkau berbuat baik kepada orang lain? Karena Allah berbuat baik kepada saya. Kenapa engkau baik banget sih jadi orang? Karena Allah sangat baik kepada saya. Masya Allah, jarang ya. Orang kalau ditanya kenapa Bu Nana berbuat baik, jawabannya apa? Ikan saya orang baik. Nana kenapa berbuat baik? Gue orang baik. Gitu ya. Dari kecil gue udah baik. Ya. Siska kenapa baik banget sih sama orang? Ya karena ya gimana ya, kasihan kalau nggak ditolong dia. Tapi jawaban yang indah loh, berdasarkan surat Al-Qasas ayat 77 itu. Nurul, kenapa kamu berbuat baik? Karena Allah berbuat baik kepada saya. Insyaallah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lihat kayak apa baiknya Allah sama kita. Ya nggak terlalu banyak lah dibahas. Makanya kita disuruh tafakkur terhadap kebaikan-kebaikan Allah kepada kita selama ini. Orang sakit aja kita ada baiknya kok. Banyak baiknya orang sakit. Ya, maka kita nggak bisa bayangkan kebaikan Allah kayak apa. Ya, nggak bakalan bisa kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak akan bisa kita menghitung nikmat Allah. Maka jawaban yang indah, kenapa Anda berbuat baik? Karena Allah berbuat baik kepada saya. Dan orang berbuat baik adalah wujud taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu kata-kata yang bagus dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau bilang begini, tanda kebaikan seorang hamba adalah ikhlasnya dia dalam beribadah kepada yang disembah, yaitu Allah. Jadi orang bahagia itu adalah orang yang ibadahnya ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Dan usaha dia untuk memberi manfaat kepada makhluk sebagaimana tanda jadi orang bahagia itu adalah orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua, orang ini berusaha memberi manfaat kepada makhluk. Itu orang orang yang bahagia, kata Syekh Nasir As-Sa'di. Jadi ketika Anda ikhlas ibadah kepada Allah, Anda memberikan manfaat kepada makhluk, menjadi orang baik, menjadi orang yang berakhlak, maka itu adalah tanda bahagia. Sedangkan tanda orang sengsara adalah, kata beliau, adalah seorang hamba tidak adanya dua perkara ini di dalam dirinya. Dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan dia juga tidak berikan manfaat kepada makhluk. Tidak ada keikhlasan dan tidak ada ihsan. Tidak ada keikhlasan dan tidak ada perbuatan baik kepada manusia. Jadi ketika Anda menjadi manusia yang bahagia adalah Anda beribadah dengan ikhlas dan Anda memberikan manfaat dan berbuat baik kepada makhluk. Tapi manusia yang rugi, manusia yang sengsara, dia tidak memiliki dua hal ini. Tidak ikhlas dan tidak ihsan. Tidak ikhlas dan tidak ihsan. Ihsan ini tidak berbuat baik, tidak memberikan manfaat. Maka surat Al-Qasas ayat 77 ini mengajarkan kepada kita, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Lanjut. Sebenarnya, Nurul, sebenarnya akhlak mulia mewujud dalam banyak bentuk peribadahan yang agung kepada Allah, seperti bersifat sabar, lembut, kasih sayang, bersegera berbuat kebaikan, menjauhi keburukan, serta hal lain yang dicintai dan diridhoi olehnya. Kalau benih-benih akhlak mulia tersebut tumbuh dalam diri seorang muslim, lalu dia menjadikannya sebagai tabiat, maka dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan terbimbing untuk menjadi hamba yang taat kepada Rabb-nya, sekaligus menjadi modal berharga baginya untuk senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap situasi dan kondisi. Jadi memang akhlak baik itu harus dibentuk ya harus dibentuk. Seperti sifat sabar, ini kan harus dipaksakan. Ya, jadi ketika kita mengalahkan sifat marah,
ya maka kita akan memiliki sifat sabar. Kalahkan kebiasaan burukmu atau kita dikalahkan oleh kebiasaan buruk. Sifat sabar, lembut, kasih sayang, bersegera berbuat kebaikan, menjauhi keburukan, hingga akhirnya pokoknya apapun yang diridhoi oleh Allah, apapun yang dicintai oleh Allah, ya kita bentuk tuh sehingga menjadi apa? Benih-benih akhlak mulia itu tumbuh dalam diri seorang muslim, akhirnya jadi tabiat. Akhirnya jadi tabiat. Akhirnya jadi apa? Tabiat ke apa ya? Attitude sebilangnya ya, kalau bahasa itunya. Ya, jadi tabiat gitu loh. Dan memang harus dibentuk gitu. Apakah Anda rajin menuntut ilmu begitu saja rajin? Nana rajin terbentuk nggak? Iya Pak Ustadz. Iya. Nana zikir pagi sore awalnya enggak kan? Lama-lama Biasaan. namanya jadi kebiasaan. Ya, jadi memang hal itu harus dibiasakan gitu loh. Maka ketika Anda membiasakan sesuatu yang baik, maka akan jadi kebiasaan, akan jadi tabiat insya Allah. Dan dia akhirnya akan terbimbing menjadi hamba yang taat kepada Rabb-Nya. Ya, sekaligus menjadi modal berharga untuk senantiasa beribadah pada dalam setiap kondisi. Ini makanya setelah Ramadan ini pas banget habis Ramadan kan, lagi Ramadan kan kita dibimbing banget ya. Mau gosip, ingat lagi puasa. Iya kan? Mau ngomongin dia, aduh lagi Ramadan lagi. Pikir Ramadan. Habis buka aja deh, kagak sempat malah. Kekenyangan, taraweh, dan lain-lain, jadi nggak sempat gosip. Sebulan penuh. Bahkan bekas-bekas Ramadan masih terasa di kita. Jadi biasa bangun jam 3, ya kan? Iya, ibu-ibu apalagi bangun jam 3. Ya, jam 3 buat masak-masak. Malah ada ibu-ibu cerita, dia isolasi mandiri karena kena COVID. Bukan kena COVID. Jadi dia berinteraksi dengan orang yang kena COVID. Otomatis dia harus isolasi kan. Ya isolasi kan di kamar sendiri dikurung. Ternyata tapi ya sahur bikinin buat suaminya, buat anaknya, karena ada yang bisa. Kalau orang isolasi mah nggak ngapain itu, ya. Tapi ibu-ibu yang nggak bisa lah, siapa yang masakin? Nggak ada pembantu, nggak ada apa ya, si ibu itu lagi di isolasi ya masakin buat semuanya. Ya alhamdulillah sehat. Jadi intinya ternyata kebiasaan Ramadan itu, masya Allah kita nih Ramadan tuh terbentuk loh. Dari mulai apa? Dari mulai tadi nahan sabar. Sabar, karena segala sesuatu itu harus pakai sabar. Mau marah, ingat Ramadan. Mau sampai pokoknya yang ini ingat Ramadan. Semuanya lagi Ramadan. Luar biasa ya. Allah didik kita dengan Ramadan. Ramadan ini udah kayak guru. Mendidik kita. Akhirnya habis Ramadan sekarang. Masih ada tuh, mudah-mudahan sampai terus ketemu Ramadan lagi tuh. Masih terbentuk terus sampai akhir ajal kita mudah-mudahan. Ya ternyata yang nggak biasa bangun pagi jadi bangun. Yang biasa subuhnya telat ya dia harus bangunkan sahur. Kalau nggak sahur dia bisa nggak kuat. Banyak sekali hal-hal yang terbentuk dengan sebab Allah kasih kita Ramadan. 1 bulan kita dididik. Ya terasa kita kehilangan pendidik, ya kita kehilangan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun depan. Begitu luar biasanya tabiat-tabiat buruk ya hilang dengan mudahnya di bulan Ramadan. Maka ya sama kayak tabiat akhlak baik ini, ya itu terbentuk dia. Maka harus dibiasakan, disabarin supaya membentuk akhlak yang mulia. Semua belajar lah ya, semua belajar termasuk saya. Belajar menahan marah, belajar untuk lebih lapang dada, lebih sabar. Dan itu nggak tumbuh begitu saja. Itu ternyata ya harus dibentuk, harus dibiasakan sehingga ini jadi tabiat. Dan kalau udah jadi tabiat, Masya Allah, luar biasa. Ya. Baik, lanjut Nana. Sementara itu
Selain memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah, Rasulullah memerintahkan kita agar menghiasi diri dengan akhlak mulia. Bahkan beliau menggandengkan kedua perintah tersebut dalam hadis berikut. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun engkau berada, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya ia akan bisa menutupinya. Dan bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bayangin nih, ya di samping, jadi selain memerintahkan Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, Rasulullah memerintahkan kita agar menghiasi diri dengan akhlak mulia. Ya kan Nabi diturunkan untuk mengajarkan akhlak, disolihil akhlak, liutammima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Bahkan ada dua hal yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini. Tauhid dan akhlak, kata Syekh Albani. Tauhid dan akhlak. Maka ketika bahkan dua hal ini digabung di dalam sebuah hadis. Satu, disuruh kita bertakwa. Takwa itu apa, Nana? Ya. Mengikuti perintah Allah Dan menjauhi larangan. Ya, kayak menjauhi larangannya. Jadi di dalam hadis ini ternyata digabungkan antara takwa dengan akhlak. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian iringilah keburukan dengan kebaikan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanat. Keburukan itu bagus diiringi dengan kebaikan. Jadi setelah Anda melakukan kesalahan misalnya, maka tutupilah kesalahan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka orang yang taubat itu tidak hanya dia berhenti dari dosanya. Orang yang taubat itu tidak hanya dia berhenti, dia bertaubat saja, tidak mau melakukan amal kejahatannya lagi. Tapi orang bertaubat juga harus melakukan islah, melakukan perbaikan. Dia harus tutupi kesalahan-kesalahannya dengan kebaikan-kebaikan. Oke, dia dulu pernah melakukan kemaksiatan yang begitu banyak. Maka sekarang dia lakukan banyak kebaikan. Jadi ada pertanyaan, kenapa Anda banyak melakukan kebaikan? Satu, karena Allah telah berbuat baik kepada saya. Dua, karena Rasul memerintahkan kita menutupi perbuatan buruk dengan kebaikan. Jadi ketika kita berbuat baik itu bukan hanya kita memang orang baik, tapi Anda sedang menutup keburukan-keburukan Anda masa lalu dengan perbuatan baik. Betapa banyak dosa-dosa kita di masa-masa SMP, SMA, kuliah. Maka sekarang kita lakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Tertutupilah semua jejak-jejak langkah-langkah kotor itu. Tertutup dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bermuamalahlah, berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Lanjut. Nana? Nah. Saya lanjut ya, Ustaz. Karenanya Allah menjelaskan bahwa pada diri Rasulnya Rasulullah adalah manusia. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia akhlaknya serta paling suci jiwanya. Beliau senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia dalam setiap pergaulan. Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka hebat contoh kita mah ya Nabi ya, nggak usah tanggung-tanggung ya. Saya jadi contoh yang kenapa sih Anda begini? Contohnya langsung Nabi Muhammad. Jadi Allah perintahkan kita untuk bertakwa, Allah bahkan kita disuruh dia menutupi. Jadi perbuatan baik, berakhlak yang baik ini saya ulangi ya. Kenapa Anda berbuat baik? Karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Kenapa Anda berbuat baik? Karena ternyata perbuatan baik ini menutupi segala perbuatan buruk kita. Maka insya Allah ketika kita banyak melakukan perbuatan buruk, dulu di samping kita bertobat, tutupi dengan perbuatan yang baik. Dan ternyata, dan memang ya akhlak mulia ini ya selalu dikedepankan oleh Rasulullah SAW dalam setiap pergaulannya. Ya dagang pakai akhlak, ya bertanya pun pakai akhlak,
Ya, saya maaf beberapa kemarin lah ya. Kemarin itu saya lihat ada suatu situs selalu suka posting posting, katanya postingannya itu Quran. Tapi suatu ketika dia berbeda pendapat di dalam di Instagram, dia berbeda pendapat tentang masalah sesuatu, itu kalimatnya kotor sekali, sampai ngucapin kalimat kotor yang luar biasa, sampai ngucapin kemaluan gitu loh. Akhirnya dinasehatin, Anda posting Quran postingan Anda Quran. Tapi ketika terjadi perdebatan, Anda berkata-kata yang kotor, di mana akhlaknya? Ya, maka akhlak dikedepankan dalam hal apapun. Ya, dalam muamalah, dalam pergaulan pada siapapun, apalagi sama orang tua. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Lanjut kanannya. Siska mana? Lanjut Siska. Hadir Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Karenanya Allah menjelaskan bahwa pada diri Rasulnya terdapat teladan yang wajib dicontoh oleh siapa saja yang ingin meraih rahmatnya dan kehidupan akhirat. Oke. Lanjut. Dia Tabaraka wa ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab 21. Jadi siapa yang pengen dapat rahmat Allah, ya rahmat itu apa sih? Kasih sayang. Ya, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat Allah dan pokoknya banyak keutamaan akhlak lah ya. Maka hendaklah dia berakhlak yang baik. Berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu adalah contoh teladan liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah wal yaumil akhir wa zakarullah katsira. Jadi yuk kita berakhlak baik. Tujuannya apa? Karena Allah berbuat baik sama kita. Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian juga karena kita menutupi dosa-dosa kita, kesalahan kita dengan kebaikan. Kemudian juga pengen dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat tuh Nurul tuh. Ya, poin-poin kenapa orang berakhlak baik. Ternyata bukan hanya sekedar nyenengin orang kan. Ternyata bukan, bahkan Ibnu Taimiyah bilang itu olahraga. Olahraga, akhlak itu. Berakhlak itu olahraga hati. Ya, kita lihat kita lihat orang, ya kita tolong orang, kita berkata-kata baik sama orang, itu kan olahraga hati. Olahraga kan ada 3 kata Ibnu Taimiyah, olahraga badan, ya bil masyi wal harakah, dengan cara berjalan, bergerak. Kemudian olahraga akal, apa tuh olahraga akal tuh? Dengan memperdalam suatu bahasan. Seperti kita hari ini sedang olahraga akal juga nih. Kita sedang memperdalam pentingnya akhlak, keutamaan akhlak. Ya, mudah-mudahan dihindari dari kepikunan karena sering olahraga otaknya. Yang ketiga olahraga hati, jiwa. Gimana olahraga hati jiwa? Dengan cara berakhlak baik kepada manusia. Maka beradab baik kepada manusia. Ini adalah olahraga. Banyak sekali, ya. Jadi ketika Anda berakhlak, bukan hanya Anda sedang melakukan sebuah kebaikan, tapi Anda sedang melakukan banyak hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Anda pun sedang berharap rahmat Allah. Ya, lanjut. Oleh karena itu, di antara bukti seseorang mencintai dan meladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersungguh-sungguh dalam menghiasi dirinya dengan akhlak nabawi yang mulia ini. Masya Allah, ya. Jadi kalau cinta Nabi bukan hanya qobliyah badiyah ya. Ya, coba gampangan mana sih sekarang? Qobliyah badiyah apa berakhlak? Qobliyah badiyah, Ustaz. Kali gampang ya. Ya, tapi kalau berakhlak, Masya Allah, ya itu butuh ilmu. Maka tadi saya di awal, anak-anak lebih membutuhkan akhlak daripada emas dan perak. Bahkan zaman sekarang manusia butuh 2 hal, kata Syalbani, tauhid dan akhlak. Bahkan tadi, ya betapa akhlak dikedepankan sebelum kita belajar ilmu. Ya, akhlak dikedepankan sebelum belajar ilmu. Semua akan mulia dengan akhlak yang baik.
Maka ketika Anda berakhlak baik, Anda akan dicari oleh orang. Ketidakhadiran Anda akan dicari, akan ditanya. Dan ketika Anda mati, akan didoakan oleh mereka. Ada orang jahat mati, didoainnya ya ada mintain ampun paling ya. Atau kalau enggak ya ada orang yang nggak doain, malas gue doain dia gitu. Tapi orang baik insya Allah didoakan. Oke, nomor 2 lanjut Bu Siska. Nomor 2, keutamaan akhlak. 2. Pintu untuk meraih cinta Allah dan Rasul-Nya. Allah Azza wa Jalla berfirman, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Surat Al-Imran ayat 31. Siapakah yang lebih berbahagia daripada seorang hamba yang mencintai Allah, sehingga dia pun akan mencintainya? Kecintaannya dapat diraih hamba yang sungguh-sungguh dalam hal meneladani sunnah-sunnah serta akhlak Rasulullah dalam segenap kehidupannya. Allah Azza wa Jalla menyukai akhlak yang mulia, maka dia mencintai hamba yang berakhlak mulia. Dari Usama bin... Jadi ini ayat ujian ya, disebutnya ayat ujian. Jadi kan banyak orang statusnya itu Allah lagi, Allah terus, Allah mulu. Allah forever. Tapi kalau Anda mencintai Allah, ya ikutilah Rasulullah. Maka orang-orang dulu makin cinta sama Allah, makin jalanin sunnah. Orang-orang dulu makin cinta sama Allah, makin berakhlak baik. Orang-orang dulu makin mencintai Allah, makin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma masalah yang terbayang oleh kita, sunnah ini hanya sekedar praktek ibadah. Tahajud, witir, duha, ya kan? Betul, Siska, Nana? Orang kalau bicara sunnah, pasti yang ada di pikirannya adalah bicara tentang sunnah-sunnah makan, sunnah-sunnah mau tidur, zikir pagi sore. Kebayangnya hanya itu, betul? Betul. Tapi ketika dia berbicara tentang sunnah, ini berbicara bukan hanya tentang praktek ibadah, tapi dia sedang belajar praktek muamalah. Ketika dia berbicara tentang masalah sunnah, bukan yang sunnah ini besar. Ya. Jadi, tapi orang memperkecil. Jadi nggak sesuai sunnah, berarti ibadahnya salah. Orang hanya tahunya seperti itu. Doanya nggak sunnah. Tapi jarang ada yang diantara kita yang bilang akhlaknya nggak sesuai sunnah. Ya, akhlaknya nggak sesuai sunnah. Jadi ketika kita berbicara tentang sunnah, termasuk berbicara tentang akhlak. Maka jika kamu mencintai Allah, ikutilah Allah, ikutilah aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah mencintaimu. Maka ketika seorang hamba mencintai Allah, maka dia harus menerapkan sunnah-sunnah dalam porsi-porsi yang besar. Termasuk sunnah di sini bukan hanya ibadah, bukan hanya bicara duha, tahajud, tapi sunnah di sini termasuk adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyukai akhlak yang mulia, maka dia mencintai hamba yang berakhlak mulia. Kenapa akhlak Anda berakhlak? Karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini ayat, jadi makin Anda cinta Allah, makin berakhlak. Makin cinta sama Allah, makin ngerjain sunnah. Makin cinta sama Allah, makin senang ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan cuma status cinta Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah mulu, Allah forever. Tapi nggak sesuai amalannya dengan sunnah. Tidak sesuai akhlaknya dengan sunnah. Dan jangan perkecil sunnah dengan sebuah amalan saja, tapi termasuk sunnah adalah akhlak. Ya, lanjut dari Usama. Dari Usama bin Syarik, kami duduk-duduk di sisi Nabi. Tidak seorang pun di antara kami yang berbicara, seolah-olah ada burung sedang bertengger di atas kepala kami. Suasana pun baru berubah sesudah beberapa orang datang lantas bertanya kepada beliau, siapakah hamba yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, hamba yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Jadi kalau Anda pengen jadi yang the best, maka jadilah hamba yang paling baik akhlaknya. Ya, hamba yang paling baik akhlaknya. Jadi siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hamba yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi ketika
kita mempelajari akhlak, berarti kita sedang mencari sebab cara dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sedang kita lakukan di Majlis Ta'lim Al-Hansa ini. Kita sedang mencari sebab bagaimana dicintai oleh Allah. Dengan cara yaitu belajar akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Habu ibadillahi ilallahi ahsanuhum khuluqan." Hamba yang paling dicintai Allah di sisinya adalah hamba yang paling mulia akhlaknya. Banyak orang kan, ya kalau orang dicintai itu karena humble. Humble apa, Nurul? Rendah hati. Humble ya. Ya, humble, goreng, humble ya. Jadi ketika orang berbicara tentang orang yang paling dicintai sama manusia, orang yang humble dan lain sebagainya. Tapi yang paling dicintai oleh Allah di sini adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi manusia mulia karena takwanya dan karena akhlaknya. Oke, ada seorang misalnya ya, Nurul, orangnya pinter banget, Nurul, hafiz Quran. Hadis juga hafal. Tapi Masya Allah, pemarahnya luar biasa. Bagaimana sikap Nurul? Ngeri Ustadz, sebel. Ya kan? Sombong. Ya sombong, Masya Allah. Jadi ketika seorang memiliki akhlak yang baik, maka akan memuliakan apapun. Ya, memuliakan seseorang. Jadi hamba yang dicintai di sisi Allah adalah hamba yang paling mulia akhlaknya. Bahkan inna min ahabbikum ilayya an ahsanakum akhlaqan. Orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pokoknya siapa yang pengen dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, maka perbaikilah akhlaknya. Jadilah orang yang berakhlak. Kenapa? Ulangi Nurul. Kenapa Anda berakhlak? Satu, karena Allah. Kenapa Anda berbuat baik? Kenapa Anda berakhlak? Karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Karena kita berharap rahmat Allah. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang berakhlak baik menutup kesalahan-kesalahan masa lalunya dengan akhlaknya. Yang ketiga, ya Nana. 3. Sarana untuk menghapus dosa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang lalu, bertakwalah kepada Allah SWT dimanapun engkau berada, iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya ia akan bisa menutupinya, dan bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Tuh, ya, tadi udah dibahas nih ya. Ya, tutupilah kesalahan dengan kebaikan, dengan akhlak mulia. Makanya orang dulu, Nana, kalau habis bikin dosa, langsung sedekah. Ya, sedekah, langsung berbuat baik, langsung sedekah. Itu kan dia menutupi keburukannya dengan kebaikan. Ya, bahkan dulu ada seorang ya, ketika dia gosip langsung dia sedekah. Habis gosip dia sedekah. Pernah juga dia habis gosip puasa, Masya Allah, puasa mulu dia. Jadi ternyata setiap habis melakukan kesalahan dia langsung puasa. Ya, Senin Kemis Nabi Daud, setiap habis melakukan kesalahan dia puasa. Jadi memang ketika Anda pengen menghapuskan dosa-dosa Anda, bukan hanya dengan cara bertaubat saja, tapi lakukanlah perbuatan baik. Maka perbuatan baik akan menghapuskan dosa-dosa, menutup jejak-jejak kesalahan Anda. Termasuk siapa yang dulu berdurhaka kepada orang tuanya, kata Syekh Utsaimin. Siapa yang anak dia berbakti sama orang tuanya, anaknya pun akan berbakti kepada dia. Dan siapa yang durhaka kepada orang tuanya, maka bertobatlah, supaya anaknya tidak durhaka kepadanya. Maka gimana caranya? Dengan cara berbuat baik terus, ya, melakukan perintah-perintah Allah, termasuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobat itu bukan hanya dengan meninggalkan larangan saja, dengan saya meninggalkan semua perbuatan dosa saya, tapi juga dengan cara melakukan kebaikan. Yang keempat, Nana lanjut. 4. Salah satu cara meraih ampunan Allah. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi,
Pada hari kiamat, Pada hari kiamat kelak, seorang hamba yang dikaruniai harta dihadapkan kepada Allah, lantas ditanya, apa saja yang kamu perbuat di dunia? Pada hari itu, tidak ada orang yang dapat menyembunyikan sesuatu dari hadapannya. Hamba itu pun menjawabnya, wahai Robku, engkau telah mengaruniakan sebagian hartamu. Kemudian aku berniaga bersama manusia. Akhlakku adalah selalu membantu orang lain. Aku memberi kemudahan pelunasan utang atas orang yang mampu, dan aku memberikan tangguh atas orang yang kurang mampu. Allah berfirman, sungguh aku lebih berhak melakukan semua itu daripada kamu. Maafkanlah hambaku ini. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini ada satu hadis yang bagus. Jadi nanti di hari kiamat itu kan kita akan ada pertanyaan ya, hisab. Hisab ini ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Ya, maka kita akan ditanya. Seorang hamba yang dikaruniakan harta dihadapkan kepada Allah, lantas ditanya apa saja yang kamu perbuat di dunia. Tidak ada yang dapat menyembunyikan sesuatu, yang ada yang tersembunyi dari Allah. Maka hamba itu menjawab, wahai Rabb, engkau telah meninggalkan bagian hartamu. Saya jadi orang kaya ya Allah. Saya jadi orang kaya. Ini buat orang kaya, coba renungkan hadis ini. Aku berniaga bersama manusia, dagang. Akhlakku adalah selalu membantu orang lain. Jadi dia orang kaya, tapi suka bantu orang lain. Aku memberi kemudahan pelunasan utang untuk orang yang mampu. Jadi pelunasan utang buat orang yang mampu, ya bisa jadi dengan cara mempermudahnya gitu ya. Ya utangnya 1 juta, yaudah 900 kalau ada deh 7,5. Ya. Aku memberi kemudahan pelunasan utang atas orang yang mampu. Dan aku memberikan tangguh atas orang yang kurang mampu. Jadi yang mampu, ya dimudahin sama dia supaya cepat bayarnya. Yang nggak mampu, maka ditangguhkan sama dia. Ya udah, nanti aja ya bulan depannya. Akhirnya ngabur ya. Walaupun akhirnya ngabur entar kemana gitu lah. Ya, tapi di postingan Instagramnya jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil, umroh, haji, ya, Masya Allah ya. Itu orang punya utang tapi kagak tahu diri. Dan aku memberikan tangguh atas orang yang kurang mampu. Allah berfirman, sungguh aku lebih berhak melakukan semua itu daripada kamu. Jadi Allah lebih berhak melakukan itu. Maksudnya apa ya? Diampuni orang ini. Ya, jadi Allah akhirnya apa? Ya, tajawazu an abdi. Allah memaafkan hambanya. Maka Allah kan sangat dermawan. Kedermawanan Allah luar biasa. Dosa-dosa kita ditutupin luar biasa. Dosa kita banyak ya, tapi Allah tutupin. Sampai laki nggak tahu, istri nggak tahu. Kalau tahu manak banget gini. Tutupin. Maka kita jangan sampai dosa udah ditutupin, tapi kita tidak sadar diri. Kita tidak memperbaiki diri. Kita tidak bertobat kepada Allah. Ya, Allah lebih berhak untuk melakukan hal itu. Allah lebih berhak untuk mengampuni hamba-hambanya. Allah lebih berhak untuk membantu orang. Makanya Bapak Ibu sekalian melihatkan Allah, siapa yang mempermudah urusan manusia, Allah akan mempermudah. Siapa yang menutup aib orang lain, Allah akan menutup aibnya. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang kita nih, jadi kenapa Anda dermawan? Ya karena Allah Maha Dermawan. Kenapa Anda rajin sedekah? Karena Allah sering sedekah sama kita. Kenapa Anda sering berbuat baik? Karena Allah sering berbuat baik sama kita. Bahkan kebaikan Allah, Maliki Yaumiddin. Apa artinya, Nurul? Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Apa maksudnya? Kekuasaan Allah akan lebih tampak nanti pada hari pembalasan. Sekarang aja sudah tampak kan ya. Sekarang kekuasaan Allah sudah terlalu banyak yang kita lihat di dunia ini. Gimana nanti di akhirat? Makanya ketika baca kalimat Maliki Yaumiddin itu bukan hanya bicara tentang hari kiamat. Maka ada yang membolehkan membaca Maliki Yaumiddin dengan dipendekkan maknya. Berarti yang memiliki.
Ada yang membolehkan pakai Maliki Yaumiddin dipanjangin, berarti yang menguasai. Yang saya baca salah satu tafsir dari kalimat Maliki Yaumiddin adalah ya menguasai hari pembalasan. Apa maksudnya? Kekuasaan Allah akan lebih tampak, lebih jelas, lebih hebat ketika nanti pada hari kiamat. Sekitar dosa sejauh mata memandang. Dosa sejauh mata memandang. Allah bisa ampunkan hamba-hambanya dengan rahmat. Ya, ketika ada orang suka berbuat baik, maka Allah lebih berhak untuk berbuat baik. Ketika ada orang suka membebaskan hutang-hutang orang lain, maka Allah lebih berhak untuk membebaskan kita dari api neraka. Jadi teruslah jadi orang baik. Dan teruslah berbuat baik setelah Ramadan ini. Karena terlalu baiknya Allah. Berapa banyak manusia yang tidak merasakan Ramadan. Bahkan hari kedua setelah Ramadan, ya berapa orang yang meninggal dunia. Banyak yang meninggal dunia setelah Ramadan selesai. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan terus. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadilah orang yang ikhlas dan ihsan. Ulangi, ikhlas dan ihsan. Kata siapa tadi? Syekh Nasir As-Sa'di. Orang yang bahagia adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan orang yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Dan orang yang rugi, celaka adalah orang yang tidak memiliki ikhlas dan ihsan ini. Ikhlas dan ihsan. Ya, ini hadis yang luar biasa bahwa Allah lebih berhak untuk melakukan itu. Maliki Yaumiddin. Kita lihat nanti kekuasaan Allah lebih hebat, lebih dari segala-galanya pada hari kiamat nanti. Kalau baca hadis-hadis tentang syafaat, ya, bagaimana ampunan Allah luar biasa. Tapi hati-hati, kita harus bertobat, harus berakhlak, harus beribadah agar mendapatkan rahmatnya. Ya, itu yang keempat, bahwa salah satu cara meraih ampunan Allah dengan cara berbuat baik. Jadi kenapa Nana banyak berbuat baik? Pengen diampuni nama Allah, Pak Ustaz. Nana ya rajin banget sih bebasin utang orang lain. Iyalah, saya pengen diampuni dosanya oleh Allah. Cuma kalau ada orang ditanya, Nana kenapa bebasin utang? Jawabnya apa? Gak ada jawaban. Maka jawaban ini bagus, Nana. Apa tadi? Supaya diampuni oleh Allah. Ya Allah SWT. Nurul, kenapa sih rajin banget bebasin utang orang? Orang itu ngutang ya, ngutang mulu gitu loh. Saya punya teman-teman ya, teman-teman SD yang suka nyari-nyari siapa yang punya utang ya. Akhirnya setelah itu kita rembukan gitu ya. Rembukan, dia bayarin. Dicari ya orang yang kena utang debt collector dan lain sebagainya. Tapi dikasih briefing dulu. Gak boleh ngutang lagi dan lain-lain. Ternyata kan hadis orang bebasin utang nih kan ya ada beberapa riwayat tentang membebaskan utang. Tapi ketika orang membebaskan utang banyak ya karena kasihan. Salah satunya ketika Anda bebaskan utang, niatkan ya Allah ampuni dosa. Dengan cara aku melakukan pembebasan hutang ini. Ya Allah rahmati aku. Jadi ketika Anda sedang melakukan perbuatan baik, Anda sedang mencari ampunan Allah. Ya, Masya Allah, ini akhlaknya terlalu luas akhlak. Kita tahunya cuma sedikit sekali. Maka terus berakhlak baik untuk mencari ampunan Allah. Terus tolong orang lain, ya apalagi Palestina ya. Ya tentu yang kita nggak bisa berbuat dengan berangkat jihad, karena kan harus ada syarat-syarat jihad, ya ada komando dan lain sebagainya. Ya, maka bantulah mereka dengan apa yang bisa kita bantu. Ya dengan dana, ya dengan apalah yang bisa kita bantu. Ya doa pasti. Ya kalau memang lihat dari ya saya lihat ya peta pertahanan Yahudi itu kayak apa, luar biasa dia. Udah 4 filter pertahanannya itu. Ya kayaknya sulit untuk ditembus. Akan tetapi dengan doa dari Bapak Ibu semuanya bisa jadi ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menangkan mereka, ya Allah tolong mereka. Yang bisa lebih menolong selain dengan doa ya dengan harta silakan.
niatkan, ampuni aku ya Allah, dengan ya apalagi membantu orang yang sedang berjuang. Lanjut nomor 5, Siska. 5. Salah satu amalan terbaik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah hal terbaik yang dikaruniakan bagi manusia? Beliau menjawab, husnul khuluq atau akhlak yang mulia. Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, maukah kamu aku beritahukan 2 kebajikan yang amat ringan dilakukan, namun bobotnya di timbangan amal kebajikan itu jauh lebih berat daripada amal-amal lain. Abu Dzar menjawab, tentu saja mau, wahai Rasulullah. Lalu beliau memberitahukan kepada sahabat ini, hendaklah kamu berakhlak mulia dan lebih banyak diam terkait hal-hal yang tidak berguna. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada amalan solih manusia yang setara dengan keduanya. Insya Allah. Duh, berat ya. Luar biasa nih, ya. Pasti amalan yang terbaik itu, ya, beliau menjawab akhlak yang baik. Apa sih, mau nggak dikasih tahu 2 kebaikan yang amat ringan dilakukan namun bobotnya di timbangan luar biasa. Jadi berat timbangan kita nanti di akhirat bisa berat. Ya apa? Dengan apa? Ya, bahkan lebih berat dari amal-amal yang lain. Kita kan suka baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Supaya berat timbangannya kan. Kita timbangan, maksudnya timbangan di akhirat nanti. Baca subhanallah wa bihamdi kan memberatkan timbangan. La ilaha illallah nanti memberatkan timbangan. Banyak amal-amal yang beratkan timbangan. Dan ada yang lebih hebat. Ya, daripada amalan-amalan yang bobotnya timbangan ini jauh lebih berat daripada amal yang lain. Itu apa? Alaika bihusnil khuluq wa tulis samt. Hendaklah kamu berakhlak mulia dan banyak diam. Akhlak mulia dan banyak diam. Jadi kalau nggak ngerti banyak diam. Apalagi banyak orang sekarang urusan jadi berabe karena banyak ngomong. Maka lah ada urusan-urusan umat yang saya kurang paham, tanya aja yang lain. Takut ngomongnya jadi suatu fitnah. Hendaklah kita berakhlak mulia dan banyak diam. Tidak ada, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada amal soleh manusia yang setara dengan keduanya. Pernah ada sebuah perkataan salaf bilang gini, manusia yang apa sih sesuatu yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia? Apa sih yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia? Akal yang cerdas. Allah kasih kita akal berpikir tentang ciptaannya, ayat-ayatnya. Itu suatu hal yang paling mulia. Kalau nggak punya gimana? Kalau dia nggak punya akal yang cerdas, maka apa yang harus dia lakukan? Berakhlaklah yang baik. Jadi siapa yang nggak punya akal yang cerdas, jadilah orang yang berakhlak baik. Kalau nggak bisa juga gimana? Kalau nggak bisa juga nggak akhlaknya kurang, otaknya juga cekak, ya. Ngapalinnya susah, ya, akhlaknya juga kurang, maka carilah yang ketiga. Apa tuh? Teman yang baik. Kan teman yang baik itu suka nasehatin, kan? Teman yang baik itu suka ngasih tahu. Teman yang baik itu bukan hanya makan bareng, tawa bareng, tapi juga ya ta'lim bareng. Kalau nggak punya juga gimana? Akalnya kurang cerdas. Kemudian akhlaknya juga kurang, temannya juga nggak punya teman yang baik. Maka poin yang keempat kata ulama salaf, banyak diam. Banyak diam. Ini akhlak kagak punya, teman yang nasehatin kagak ada, pikirannya cekak, ngomong itu orang. Ya, seenak congornya. Ngomong aja. Nggak punya, banyak diam. Nggak bisa juga akhlak baiknya ada, otak cerdas kagak punya, teman baik nggak punya, kemudian diam juga kagak bisa. Maka poin yang kelima kata ulama salaf, lebih baik mati dia. Kalau nggak punya 4 tadi, ya mati aja. Ya, karena 4 tadi ya penyelamat dia. Akal cerdas, akhlak baik, teman yang saleh, dan banyak diam. Maka ternyata akhlak baik dan banyak diam ini, maksudnya banyak diam dalam perkara-perkara yang nggak berguna, ya.
maka itu adalah salah satu hal yang tidak ada yang setara dengan keduanya. Ma'amilal khalaik bimislihima. Lanjut Nurul, nomor 6. 6. Pengantar menuju derajat hamba yang selalu berpuasa dan mendirikan sholat malam. Apabila seorang hamba beriman kepada Allah, soleh, dan senantiasa menghindari diri dengan akhlak mulia, maka di surga dia diizinkan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Di tingkat tersebut dia berkumpul bersama hamba-hamba yang soleh, ikhlas, dan senantiasa berpuasa, juga sholat malam ketika di dunia. Masya Allah. Lanjut. Apa hadisnya? Oh, hadisnya udah lanjut hadisnya. Terkait keutamaan ini, Ummul Mukmin Aisyah rahimahullah anha meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, dengan akhlak mulia, seseorang dapat meraih derajat orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam dan berpuasa pada siang harinya. Jadi yang malas tahajud, yang malas puasa, udah berakhlak. Ini alternatif nih, tahajud kagak, puasa sunnah ya maksudnya. Puasa sunnah kagak bisa, Senin Kamis gak bisa, ya udah berakhlak baik. Maka inna rajul la yudriku bi husni khuluqi darajatul qa'imil laili sa'imin nahar. Akhlak mulia, seorang dapat meraih derajat orang yang senantiasa mengerjakan sholat malam dan berpuasa di siang hari. Maksudnya apa? Amalan alternatif. Kalau nggak bisa sholat malam, nggak bisa puasa sunnah, maka jadilah orang yang berakhlak. Nah, gimana kalau ada orang udah puasa rajin, sholat malam rajin, berakhlak juga? Ya, nah, ini luar biasa nih, hadis yang luar biasa tentang apa tadi? Tentang hebatnya akhlak. Jadi orang berakhlak itu bisa menyamai derajat orang yang puasa dan orang yang puasa sunnah dan orang yang sholat malam. Ini alternatif buat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya kurang tahajudnya, Tat. Saya kurang puasanya, Tat. Ya, apalagi duitnya. Ya udah kalau gitu, ibu, bapak, jadi orang yang berakhlak baik. Nah, bagi orang yang sudah kuat tahajudnya, kuat ya dalam puasanya, maka tambah dengan akhlaknya. Ya. Lanjut. Nah, adapun dalam riwayat Abu Umamah, Nabi bersabda, dengan akhlak mulia, seorang hamba bisa mencapai derajat orang yang selalu mengerjakan sholat malam dan menahan dahaga di terik matahari yang menyengat karena berpuasa. Lanjut, Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr rahimahullah anhu menukilkan sabda Nabi, sungguh dengan akhlak mulia dan perangai baik, seorang muslim yang istiqomah akan meraih derajat orang yang banyak berpuasa dan banyak membaca ayat-ayat Allah. Ini ada tambahan nih. Tambahannya apa? Jadi orang yang berakhlak mulia ya dan perangai baik seorang muslim istiqomah akan meraih derajat yang banyak berpuasa dan banyak baca Quran. Jadi kalau tadi orang yang berakhlak itu bisa menyamai orang yang berpuasa sunnah dan orang yang sholat malam. Sekarang orang yang berakhlak baik ya bisa mencapai derajat orang yang baca Al-Quran. Apalagi dia udah baca Quran, udah sholat malam, udah puasa, berakhlak baik juga. Maka sempurna. Jadi akhlak baik ini kesempurnaan berarti ya. Ya, kesempurnaan seseorang. Yaitu berakhlak baik. Bahkan ada satu perkataan dari Fudail bin Iyad, ya, Anda berbuat baik dengan teman-teman Anda. Ya, kita berbuat baik dengan teman-teman kita dalam satu majlis. Maka itu kata beliau, kata Fudail bin Iyad, lebih baik daripada puasa dan tahajud. Maka ketika Anda berada dalam satu majlis, ketika kita offline, ya, mudah-mudahan suatu saat bisa offline lagi ya. Walaupun saya udah terlalu enjoy untuk online ya, enak aja online, enak nggak kemana-mana, ya. Saya juga Ustadz. Nggak perlu macet, nggak perlu. Kadang kalau kajian, ibu maaf bu, kajian batal ya, karena saya ada uzur. Aduh Pak Ustadz catering udah pesen, gitu. Kalau online, kalau offline ya, udah pesen Pak Ustadz, kasih siapa?
Ustadz sehatin dong, gimana orang sakit suruh sehatin nih. Ya, akhirnya saya kan karena kepikiran catering, ya udah deh wah saya ngajar dah. Dia biarin deh saya lemes-lemes juga ngajar dah, kayak kepikiran catering gitu. Tapi kalau online nggak pakai catering kan ya, tinggal butuh kuota doang gitu loh. Ya alhamdulillah terus terang udah enak banget ya. Bagian yang ngaji juga banyak kali ya. Ini ada 144. Kalau di majelis taklim paling berapa ya? 40 orang, 50 orang. Ya biasa Al-Hansa kajian di mana emang? Di Cilandak, Ustaz. Di rumah. Iya, di rumah. Tapi waktu itu baru mulai Ustadz, justru ketika pandemi kita baru mau mulai ya Bu Nurul ya. Pandemi itu baru mulai ya. Ya Masya Allah. Offline ya. Seru sekali kajian. Sekarang kalau offline syaratnya kan 10 orang. Baru 1 kali di rumah. Offline Iya. ya 10 orang doang kok gitu loh. 10 orang. Ini kasihan ya. 10 orang dikit banget. Maka online bisa banyak sekali Masya Allah. Jadi kata Fudail bin Iyad, ketika Anda berbuat baik kepada teman-teman Anda dalam majlis Aid, dalam majlis, itu lebih baik daripada puasa dan qiyamul lail. Maka hendaklah kita semuanya nyempurnain diri kita yang sudah qiyamul lail, ibu-ibu rajin qiyamul lail insyaallah. Sempurnakan dengan akhlak yang baik. Jangan yo ibu itu rajin lo qiyamul lail, tapi luar biasa suaminya curhat sama Ustadz. Saya dizolimi Pak Ustadz sama istri saya. Nah, jadi berapa banyak ya suami yang tadinya singa jadi kucing di depan istrinya itu. Ya. Dulunya mengaung ya, kayak singa gitu, udah kawin jadi kayak kucing ya. Aku sama bininya nggak boleh begitu Bu, ya nggak boleh begitu. Jadi jadilah seorang istri yang rajin qiyamul lail, rajin puasa sunnah, rajin juga baca Quran dan menyempurnakan diri dengan akhlak yang baik. Masya Allah ya, akhlaknya baik banget sih Ibu ya, Masya Allah. Nih kenapa? Akhlak baik itu adalah kesempurnaan. Bahkan tadi orang mencapai derajat terbaik adalah dengan akhlak yang baik, memberatkan timbangan, ampunin dosa. Kenapa sih Anda berbuat baik? Ngampusin dosa. Gitu. Tuh, saya udah ke masjid nih soalnya. Ada yang mau nanya nggak? Ada Ustaz. Coba Taib, yang mau nanya silakan. Ya, dicatat sampai 7 ya? Iya. Oke, silakan yang mau nanya. Dari Ibu Megawati. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya apakah sikap kita terhadap orang yang menzolimi kita, I forgive but not forget, termasuk perbuatan akhlak mulia? Mohon pencerahan Ustaz. Gaya loh. Ya, Mega. Mega dari Australia dia. Ya, dari Australia. Ya, jadi ini. Jadi kalau kita dizolimi orang, sekarang kalau nggak dilupain gimana? Emang ada cara lain? Ya maka kan tadi saya bilang ya Mbak Mega, ya kita banyak berdoa minta maaf sama Allah. Kita sering minta maaf sama Allah, tapi kita nggak memaafkan orang lain. Bahkan di malam Lailatul Qadar kita minta maaf ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang terhalang dari keberkahan Lailatul Qadar adalah orang yang bermusuhan dengan orang lain. Orang yang terhalang dari keberkahan Lailatul Qadar. Karena Allah Maha Pemaaf, ya harusnya dia maafin orang lain juga dong. Kenapa dia minta maafnya Allah tapi dia tidak minta maaf dari orang lain? Tidak memaafkan orang lain. Maka ketika memaafkan itu bukan berarti urusan beres, enggak ya. Ada ibu-ibu ditipu 20 miliar. Wih, gede banget tuh. Ya, yang nipu ya, kemudian yang nipu ini ya saya kasih saran yang ditipu. Ya sabar Bu ya. Hak ibu nggak bakalan hilang. Ya, hak ibu nggak bakalan hilang. Di akhirat ibu bisa minta amalnya. Jadi intinya kita ya sudah kita sabar ya, kita memaafkan, tapi nanti kita tuntut haknya, boleh kayak begitu. Ya Anda dizolimi orang, ya udah maafin aja deh. Tapi bukan berarti selesai begitu saja, tidak. Akan ada urusan nanti di akhirat yang si orang itu harus mempertanggungjawabkannya. Udah otomatis ya itu Ustaz? Iya, udah otomatis dia akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Ya,
Apa sih tadi bahasa Inggrisnya dibilang? Forgive? But not forget. Apa sih? Oh, maafin tapi tidak melupakan. Ya. Forgive but not forget. Dan jadiin status, Ustadz. Forgive but not forget. Maafin tapi tidak melupakan. Ya kalau nggak dilupain jadi keringet tuh. Ya kalau nggak dilupain mah jadi masalah di pikiran. Kalau nggak dilupain mah jadi apa sih? Jadi apa? Jadi Dan sendiri. jadi dendam nantinya ya. Jadi maafin dan lupain itu aja. Tapi urusan nggak begitu beres ya. Ya maka ada orang yang susah banget nagih utang, udahlah di akhirat nanti ya. Ya nggak tagih ya. Saya capek deh ya. Yaudah gitu aja ya. Jadi bagi yang pernah dizalimi oleh orang, urusan nggak selesai begitu saja. Urusan di dunia, tugas Anda adalah sabar, memaafkan, tapi urusan di akhirat, Allah nggak ngelupain. Gitu. Allah nggak ngelupain. Akan ada hisab nanti di sana. Maka begitu ibu-ibu yang ditipu 20 miliar itu, saya kasih tahu, Anda nggak hilang haknya, nanti tetap ada. Tetap ada hak Anda di akhirat itu apa? Anda bisa ngambil amal dia. Kemudian 20 miliar itu titipan cuma sampai situ doang, nggak ngurangin rezeki Anda yang lain kan. Ya, dan lain-lain lah saya kasih tahu. Ya kasihan juga kan ditipu 20 miliar, Bu. Kalau 20.000 nggak apa-apa ya, ini 10 miliar. Gitu. Ya makanya forgive but not forget ini ya maafkan tapi tidak melupakan. Kurang sempurna ya. Ya, maafkan dan lupakan. Forgive and forget. Ya. Jadi F2 ya, formula for one ya gitu. Jadi lebih baik dilupakan dan dimaafkan. Tapi urusan nggak selesai sampai situ. Ya, pasti nanti ada hisab nanti di akhirat. Baik, lanjut. Ini dari Ibu Nur dari Singapura ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apabila kita membebaskan hutang dengan niat itu adalah bagian dari zakat mal kita, apakah boleh? Dan apakah harus dengan akad dengan yang berhutang dengan kita? Ya, tidak, setahu saya fatwa Syekh bin Bas nggak boleh. Ya, nggak boleh hutang diniatin jadi zakat. Ya, karena harus dari harta yang baik. Dari harta yang baik. Jadi gini, cuman gini, hutang itu kan ada dua ya. Ada yang yakin balik, ada yang nggak yakin balik. Kalau yang yakin balik itu dihitung. Berapa? 100 juta. Yakin balik karena orangnya cuma butuh waktu saja. Maka dihitung jadi harta kita dan dikenakan 2,5%. Tapi kalau tidak yakin balik, maka nggak dihitung. Karena udah nggak ada di kita lagi. Tapi nggak bisa zakat diniatkan jadi apa tadi? Hutang. Karena innallaha thayyib la yaqbal illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menyukai kecuali yang baik. Jadi dia melakukan itu kan karena keterpaksaan, betul? Ustaz, Afwan, mungkin maksudnya zakat kita bayarkan untuk membebaskan hutang seseorang gitu? Oh, kalau itu bisa. Ya, kalau ada orang punya utang, kemudian kita bayarkan zakat kita untuk melunasi hutangnya boleh. Ya, tapi kalau zakat dua-duanya pertanyaannya bisa tuh. Maksudnya bisa jadi, dia punya utang, ya udah gue niatin zakat deh, gitulah. Nggak bisa kalau itu. Ya, tapi kalau Anda membayarkan hutang orang lain dengan niat zakat boleh. Ya, dengan zakat boleh. Ya, Anda bayarin utang orang, nih pakai duit zakat itu boleh. Tapi kalau Anda meniatkan hutang orang yang Anda hutangi, udah deh jadi zakat aja tuh hutang, nggak bisa. Ya, setahu saya seperti itu. Lanjut. Dari Ibu Yuniarti Bandung, Assalamualaikum. Izin bertanya, kita sudah berbuat kebaikan kepada orang, tetapi suka dipuji-puji sehabis kita bersedekah. Dan kalau datang ke rumah Ana, suka berhutang tidak dibayar. Bagaimana kalau menemukan seperti ini? Kalau kita dipuji oleh orang, maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Bahkan dengan doa ketika dipuji. Ada yang apa? Ibu-ibu ada yang apa? Doa ketika dipuji. Ada hadiah, Ustaz. Ayo ada hadiah. Yuk. Doa ketika dipuji. Yuk, ada yang apa?
Nah, Ummu Muhammad. Taib. Ummu Muhammad, apa doanya? Bismillah Ustaz. Haza min fadli Rabbi. Itu bukan. Itu mah kalau kita punya banyak harta itu min haza min fadli Rabbi. Bukan. Ya. Makasih Ummu Muhammad. Jadi kalau doa yang tadi haza min fadli Rabbi itu kan setahu saya itu doa Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman punya banyak harta. Nah, ini adalah dari jadi harta. Jadi kalau ibu Ummu Muhammad punya banyak harta, maka haza min fadli Rabbi. Ini dari milik Allah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Tapi bukan doa ketika dipuji. Ya, setahu saya doa ketika dipuji itu ada dari Abu Bakar doanya, mungkin ada yang tahu? Nah, Ibu. Saya copy pastean ya. Ada di buku tuh, Ustaz. Di buku semuanya juga. Ya. Ya. Nah, ini mungkin Taicha kalau cepat diinin. Saya copy paste ya. Allahumma la tu'adhin. Oke ya, sebentar ini. Ini ketika dipuji Abu Bakar berdoa. Ini doanya saya taruh di chatting. Oke. Itu doanya. Allahumma ada? Kelihatan? Anta alamu bihi minni binafsi wa na'alamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulu. Ini doanya. Kalau kita diapain tadi? Dipuji. Sudah, Bu? Kemudian jadi kalau ibu dipuji, doa dengan doa ini. Ibu siapa tadi yang nanya itu ya? Dipuji dengan doa ini. Kalau nggak hafal ya langsung dilihat catatannya. Kemudian pujian di dunia adalah balasan yang disegerakan di dunia. Jadi gini, kata saya lupa ya kalau nggak salah Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim bilang begini. Ketika Anda dapat nikmat lalu memuji Allah, maka pujian itu lebih baik daripada nikmat tersebut. Kita dapat rezeki ya. Tiba-tiba kita memuji Allah, maka memuji Allahnya itu lebih baik daripada nikmat tersebut. Nah, ketika kita dipuji oleh orang, doa, ya, doanya yang tadi, Allahumma ij'alni khairan mimma yazunnun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya, dan kemudian Anda nggak boleh GR bahwa semua itu adalah titipan dari Allah. Ya, itu semua dari Allah. Itu semua dari Allah. Nah, terus kalau dia datang ke rumah, ngutang, ya Anda nggak ngasih ya nggak masalah. Maaf ya, lain waktu ya. Yang penting kita nggak boleh memaki-maki gitu aja. Dan maaf ya, lain waktu ya, gitu. Kalau mau minjemin boleh, kalau enggak ya udah. Apalagi dia punya predikat jarang bayar, ya sudah daripada dia bahayain dia sendiri, lebih baik kata-kata yang baik yang diucapkan. Maaf ya, seperti itu. Lanjut. Dari Ibu Ikrana, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh jika kita melaknat negara yang menzolimi negara Palestina? Apakah itu boleh Ustaz? Atau cukup dengan mendoakan dan menyumbang Palestina? Syukran. Harusnya doakan ya, karena yang ada di dalam negeri kafir misalnya ya, di London kan banyak orang Muslim juga kan. Ya, maka lebih baik yang dibilang Allah mahlikil kafarata wal musyrikin. Ya, itu setahu saya. Karena gini loh, kita Allah ya Allah laknatlah Belanda. Lah emang di Belanda nggak ada orang Islam? Ya, banyak kan? Ada kan orang Islam di mana-mana? Ya emang yang salah negaranya. Yang salah adalah orang-orang yang orangnya tentunya ya. Jadi lebih baik kalimat global saja. Ya, kalimat global saja ya. Kalimat globalnya apa? Allah mahlikil kafarata wal musyrikin. Allah hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Berarti kan bersifat global. Ya, bersifat global. Yaitu setahu saya ya, karena dalam sebuah negara itu ada di Arab banyak orang baik kan, tapi ada juga kan orang nggak baik gitu.
Setiap negara ada aja orang-orang. Di Indonesia banyak orang baik, tapi ada nggak orang jahatnya? Ya ada ya. Ya, jadi kesalahan mungkin bukan pada negaranya, tapi kepada personnya, orang-orangnya. Maka sebutkan saja ya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, atau Yang zalimi gitu. ketika Anda baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, ghairil maghdubi alaihim, ya, bukan orang-orang yang kau murkai. Siapa yang kau murkai? Yahudi. Waladdallin, dalin adalah Nasrani. Seperti itu. Kalau bilang laknat atas Israel itu nama Nabi Yakub ya. Nama Nabi Yakub. Jadi lebih baik ya laknatnya Yahudinya aja. Ya. Laknatullah 'alal yahud gitu, wan nasar, seperti itu. Lanjut. Dari Ibu Ruslina, Assalamualaikum Ustadz. Jika ada seseorang yang berhutang tidak kunjung membayar dan sudah bertahun-tahun, kemudian yang berpiutang mohon pada Allah jika hutang yang tidak dibayar tersebut karena rezeki subhat yang diperoleh dulu. Apakah Allah akan mengampuni serta menghapus dosa tersebut? Oh ya, jadi ada orang nggak bayar utang, kemudian yang berpiutang nih maksudnya yang diutangin ya? Yang ngutangin. Utangin, minta kepada Allah, jika itu memang, harusnya doanya begini, jika itu memang rizki syubhat, ya, atau apakah mengampunkan? Oh gitu. Ya, jadi ternyata kalau memang itu rizkinya syubhat, ya, maka lebih bagus ya dilunaskan saja gitu loh ya. Maka itu akan menghapus, mudah-mudahan menghapus syubhatnya. Itu ya. Jadi misalnya ada orang melakukan rizki yang tidak jelas ya, rizki yang, maka ya dengan ilmu kita akan tahu rizki itu baik atau tidak. Maka ilmu yang kita minta setiap habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Dengan ilmu kita akan tahu itu rizki syubhat atau tidak. Ketika itu rizki itu kayaknya itu rizki syubhat dulu deh. Kita dapat ini upeti, ya berarti kan nggak halal tuh ya, atau nggak jelas lah, remang-remang. Riba atau riba? Nah, kalau riba gimana Pak Ustadz? Itu nggak ngampunin, itu melepaskan tanggungan sebenarnya. Ya, jadi kalau riba mah bukan syubhat ya, itu haram namanya. Jadi kalau ibu bayar riba itu kan, makanya riba itu nggak boleh buat kita gitu loh. Misalnya Bu Nurul kena pajak, maka bayar pakai duit riba, nggak boleh. Ya, ibu punya duit riba lalu bayar buat sesuatu urusan kita, itu nggak boleh. Jadi riba boleh dikeluarkan untuk urusan-urusan umat. Ya, termasuk buat pesantren. Nah, kalau buat masjid ada ikhtilaf ulama tentang pakai duit riba. Buat jalanan, buat kepentingan umum, ya. Nah, itu rizki yang berbentuk riba dikeluarkan untuk hal-hal yang bersifat umum, ya, atau buat pesantren dibolehkan. Tapi kalau untuk masjid terjadi perbedaan pendapat ulama. Kalau lajnah daimah setahu saya nggak boleh kalau untuk masjid. Tapi apakah itu menghapuskan dosa? Tidak. Itu melepaskan tanggungan justru. Itu melepaskan tanggungan. Ya, maka kita keluarkan supaya tidak jadi beban. Nah, sekarang kalau itu rizki syubhat, remang-remang, ya, apakah itu menghapuskan? Kan tadi kembali, innallaha tayyib la yaqbal illa tayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya, jadi kalau udahlah, itu kan duit haram, duit syubhat, kita bebasin aja. Apakah ngapusin dosa kita Pak Ustaz? Kalau berdasarkan hadis tadi ya innallaha tayyib, Allah tidak menerima yang baik kecuali Allah itu baik dan menerima yang baik. Ya berarti yang harus mendapatkan ampunan, dan itu ada rezeki yang baik. Ya, jadi wallahu alam, ya menurut saya sih tidak ya, tidak, karena itu bukan dari rezeki yang baik. Ya, itu hanya melepaskan apa tadi? Lepaskan hukuman. Ya, kayak gini loh, orang syirik. Orang syirik itu kan menghapuskan dosa. Menghapuskan amal, menghapuskan amalnya. Kemudian dia tobat, balik lagi nggak amalnya? Enggak. Balik lagi nggak amalnya? Enggak, Ustaz.
Tidak, taubatnya hanya menutupi azab Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya itu. Ya, ketika ada rezeki haram, terus Anda utangin sama orang, lalu apakah dengan Anda membebaskan hutang tersebut, lalu Anda pikir, oh mudah-mudahan Allah ngampunin dosa saya. Itu bukan uang halal, maka itu hanya melepaskan beban. Ya, apalagi duit riba, ya Anda serahkan kepada hal-hal yang manfaat, ya, hal-hal yang membuat buat umat bagusnya. Lanjut. Tadi dijelaskan dari Bu Yanti, tadi dijelaskan hutang tidak boleh diniatkan menjadi zakat. Apakah boleh jika diniatkan menjadi sedekah? Jadi sedekahin aja gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kalau itu ya. Kalau itu boleh, karena sedekah itu kan sama siapa saja. Oh, orangnya nggak bayar-bayar, ya udah, saya sedekahin aja sama dia deh. Gitu loh ya. Nah, itu jadi diniatkan sedekah boleh, tapi kalau diniatkan zakat setahu saya tidak boleh. Allah. Cukup ya? Udah, iya. Tiga mau. Ya, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita terus lakukan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa terus menjadi orang yang rajin qiyamul lailnya, jadi orang yang rajin baca Qur'annya, jadi orang yang rajin puasa sunnahnya, tapi juga plus akhlak yang baik. Dan kenapa Anda berakhlak baik? Karena Allah berakhlak baik kepada Anda. Karena Allah terlalu banyak berbuat baik kepada Anda. Kenapa Anda berakhlak baik? Menutupi dosa-dosa kita. Kenapa Anda berakhlak baik? Dengan berakhlak baik, Allah berikan ampunan kepada kita. Terlalu banyak orang membahas keutamaan akhlak ini. Dan orang yang berakhlak baik adalah tanda kebahagiaan, apalagi ditandai dengan ikhlas dan ihsan. Ikhlas dan ihsan. Semoga ibu-ibu semua dari Majelis Ta'lim Kajian Al-Hansa ini adalah orang-orang yang rajin ibadah dan juga berakhlak baik, insya Allah. Kita tutup buat para pengurus, terima kasih semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Artinya sesungguhnya orang bertakwa di jannatin lagi nerangin ayat surga tetap. Ada saya pernah dengar malah orang ini tabrakan. Kemudian 3 orang anak muda ini sakarat. Ya, kemudian lainnya polisi kan karena ngelihat mereka sakarat disuruh talqin kan. Qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Tapi 3 anak muda ini nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Tapi di akhir katanya akhirnya mereka bisa ngomong. Cuman yang mereka omongin nauzubillah. Sakar, meninggal. Akhirnya itu polisi kan nyari di Al-Quran. Apa sakar? Ma salakakum fi sakar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Kamu bukan orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, ini isyarat mungkin orang ini banyak meninggalkan sholat. Kalau ini kan ya Allah lagi baca Quran, ayat yang dibaca juga tentang surga, tentang kemenangan. Nah, ini